Halo semuanya, pada video ini saya akan memaparkan salah satu bagian dalam skema pemrosesan file sekuensial, yaitu skema konsolidasi file. Pada materi konsolidasi file, yang kita bahas masih berupa sequential file atau arsip sekuensial, yang artinya setiap rekaman atau isi dalam file kita proses satu persatu, mulai dari awal file hingga akhir file. Sebelum membicarakan lebih detail bagaimana teknik konsolidasi sebuah file, saya akan memberikan ilustrasi terlebih dahulu mengenai proses yang disebut dengan konsolidasi file. Misal saya punya sebuah file eksternal, katakanlah namanya file mhs.num. File tersebut berisi 7 rekaman nilai mahasiswa, dan setiap rekaman berisi NIM mahasiswa, kode kuliah, SKS kuliah, dan nilai mahasiswa untuk suatu kode kuliah tersebut. Rekaman-rekaman tersebut sudah diatur sedemikian sehingga untuk rekaman dengan NIM yang sama, posisinya pasti berdekatan. Sebagai contoh, kita lihat untuk rekaman mahasiswa yang pertama, kedua, dan ketiga adalah data nilai untuk mahasiswa 135-19777. Kemudian untuk rekaman yang keempat dan yang kelima adalah data nilai mahasiswa 135-19888. Dan untuk rekaman yang ke-6 dan ke-7 adalah data nilai untuk mahasiswa dengan NIM 135-19999. Jangan lupa, untuk setiap file eksternal pasti diakhiri dengan EOP sebagai penanda bahwa file eksternal sudah berakhir. Tidak ada lagi yang bisa diproses setelah EOP. Yang ingin saya lakukan terhadap file mhs.num ini adalah menampilkan NIM mahasiswa dan nilai rata-rata dari tiap NIM mahasiswa tersebut. Jadi saya harus melakukan pemrosesan file tersebut secara sekuensial, dan rekaman-rekaman pada kelompok atau kategori yang sama, dalam hal ini adalah rekaman-rekaman dengan NIM yang sama, harus mendapatkan pemrosesan khusus. Perhatikan bahwa rekaman pasti disatukan dalam kelompok atau kategori yang sama, dan tidak ada yang terpisah menjauh. Untuk mahasiswa dengan NIM 135-19777, saya akan memproses semua rekamannya dan menghasilkan nilai rata-ratanya. Jadi, semua rekaman dengan NIM 135-19777 dianggap sebagai satu kesatuan atau satu kategori. Hal yang sama untuk rekaman mahasiswa dengan NIM 135-19888. Tidak menjadi satu proses dengan rekaman NIM mahasiswa sebelumnya. Dalam proses penghitungan rata-rata, hanya berfokus pada rekaman-rekaman dengan NIM 135-19888 saja. Nah, ini sedikit berbeda dari pemrosesan file sekuensial sebelumnya, yang memproses rekaman dari awal hingga akhir dengan proses yang relatif sama untuk setiap rekaman. Pada konsolidasi file, terdapat pengulangan khusus untuk setiap kelompok atau kategori rekaman yang harus diproses. Jadi untuk rekaman mahasiswa dengan NIM 135-19999 pun juga mendapatkan perlakuan khusus dan diproses terpisah dari rekaman-rekaman NIM 135-1998888. Nah, inilah yang dimaksud dengan konsolidasi sebuah arsip atau file sekuensial. Nah, untuk pengulangan khusus setiap kelompok atau kategori, kita bisa menggunakan ciri khas tertentu untuk menandai bahwa rekaman mana yang menjadi satu kategori dan rekaman mana yang menunjukkan bahwa rekaman tersebut sudah berbeda kategori. Untuk membedakan satu kelompok atau kategori rekaman dengan kategori yang lain, kita bisa menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan tanpa mark atau tanpa penanda khusus. Dan pendekatan yang kedua adalah pendekatan dengan mark atau pendekatan yang menggunakan penanda khusus sebagai pemisah satu kelompok dengan kelompok yang lain. Lagi-lagi, selalu kita ingat bahwa sebuah file eksternal pasti diakhiri dengan end of process atau EOP. Setiap pendekatan dalam penentuan kelompok atau kategori rekaman pada sebuah arsip atau file sekuensial memerlukan model arsip yang berbeda. Untuk pendekatan yang pertama,
pendekatan yang tidak menggunakan rekaman khusus sebagai penanda yang memisahkan kategori rekaman yang berbeda, memanfaatkan jenis model arsip tanpa separator. Contohnya adalah pada ilustrasi kasus file mhs.nom berikut ini. Tidak ada rekaman berbeda yang menjadi penanda khusus untuk memisahkan kelompok rekaman mahasiswa dengan NIM 135.19777 dengan kelompok rekaman mahasiswa dengan NIM 135.19888. Yang memisahkan satu kelompok dengan kelompok lain adalah perbedaan ciri khas antar kelompok atau kategori. Dalam hal ini adalah NIM. Ciri khas atau kunci dari setiap kelompok atau kategori rekaman ini nanti harus ditentukan di awal saat mendefinisikan file sekuensial yang akan diproses. Pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan yang menggunakan rekaman tertentu sebagai penanda khusus untuk memisahkan kelompok rekaman yang berbeda, memanfaatkan jenis model arsip dengan separator. Penanda khusus atau separator ini bisa berupa satu atau lebih rekaman khusus yang jenisnya sudah didefinisikan dari awal. Contoh pada slide berikut ini, kita memiliki sebuah arsip sekuensial dengan nama filetext.nom. Setiap rekaman terdiri atas sebuah karakter, dan yang menjadi penanda khusus adalah rekaman yang berisi spasi atau blank. Penanda khusus atau separator atau mark ini harus didefinisikan di awal. Di dalam arsip atau file sekuensial, separator atau mark ini bisa muncul lebih dari satu kali. Separator ini tidak ikut diproses seperti rekaman lain, karena separator hanya menjadi tanda perpindahan antar kelompok rekaman. Di sini setelah kelompok karakter yang berwarna hijau, terdapat dua spasi atau dua rekaman khusus yang menjadi separator untuk berpindah ke kelompok yang baru, yaitu kelompok karakter berwarna biru. Dan selalu file eksternal kita diakhiri dengan EOP. Berdasarkan dua model arsip yang dijelaskan sebelumnya, terdapat skema atau pola standar untuk memproses setiap model arsip tersebut. Skema yang pertama adalah skema konsolidasi untuk model arsip yang tidak menggunakan separator. Ingat kembali ilustrasi penghitungan nilai rata-rata tiap mahasiswa. Sedangkan skema yang berikutnya adalah skema konsolidasi untuk model arsip yang menggunakan separator. Ingat kembali ilustrasi file teks yang di dalam arsipnya terdapat spasi sebagai rekaman separatornya. Untuk skema konsolidasi tanpa separator, terdapat dua jenis pendekatan lagi. Yang pertama yaitu skema yang tidak menangani secara khusus kasus kosong, jadi kasus di mana arsip tidak berisi rekaman apapun. Dan yang kedua adalah skema yang menangani secara khusus kasus arsip kosong. Kedua jenis skema konsolidasi tanpa separator ini memiliki pola kamus yang serupa. Yang membedakan keduanya adalah di bagian algoritma. Pada slide berikutnya, kita akan melihat skema konsolidasi untuk model arsip yang tidak menggunakan separator terlebih dulu. Skema umum konsolidasi file tanpa separator untuk bagian definisi program dan bagian kamus akan sama saja baik untuk pendekatan yang menangani secara khusus kasus kosong maupun untuk pendekatan yang tidak menangani secara khusus kasus kosong. Secara umum, skema konsolidasi ini akan menerima satu buah file arsip sekuensial terurut untuk kemudian melakukan pemrosesan terhadap kategori rekaman yang ada dalam arsip dan mengeluarkan suatu hasil yang diinginkan dari pemrosesan tiap kategori rekaman tersebut. Nah, model arsip tanpa separator ini mengharuskan setiap rekaman untuk memiliki ciri khas atau kunci tersendiri yang bisa membedakan kategori sebuah rekaman dengan kategori yang lain. Oleh karena itu, kita perlu mendefinisikannya di dalam kamus. Yang pertama perlu kita definisikan adalah key type, tipe dari kunci atau ciri khas setiap kelompok rekaman yang akan dibaca. Tipe kunci ini biasanya berupa tipe primitif. Yang berikutnya
Yang perlu kita definisikan adalah file type, yaitu tipe dari nilai yang akan kita proses atau masuk ke dalam rekaman. Sebagai contoh, untuk ilustrasi kasus penghitungan nilai rata-rata mahasiswa, file type bisa kita isi dengan tipe integer karena dia akan menyimpan nilai mahasiswa. Kemudian untuk tipe rekaman, kita definisikan data yang perlu ada pada setiap rekaman karena informasi inilah yang dibaca oleh program dalam memproses arsip sekuensial. Data yang perlu ada pada tipe rekaman adalah kunci atau ciri khas tiap rekaman dan nilai tiap rekamannya. Selain itu, kita juga perlu mendefinisikan sebuah konstanta mark sebagai penanda EOP yang tipenya harus sama dengan tipe rekaman pada arsip sekuensial. Pada bagian variabel, arsip_in adalah variabel untuk arsip sekuensial yang di dalamnya terdapat wadah yang digunakan untuk menyimpan hasil pembacaan arsip sekuensial yaitu rec_in, yang tipenya tentunya harus sama dengan tipe rekaman. Selain itu, di dalam arsip_in juga harus didefinisikan penanda akhir arsip_in yaitu mark untuk menghentikan pemrosesan arsip sekuensial. Variabel current_katek untuk mencatat saat ini kita sedang memproses kelompok rekaman dengan kunci atau ciri khas apa. Nah, untuk prosedur yang umumnya ada pada skema konsolidasi model arsip tanpa separator adalah prosedur inisialisasi seluruh kategori, ini sebagai inisialisasi global. Kemudian prosedur terminasi adalah proses yang perlu dilakukan jika kita sudah selesai memproses arsip sekuensial. Kemudian, khusus untuk prosedur kasus kosong, prosedur ini hanya berlaku untuk pendekatan yang menangani secara khusus kasus kosong. Untuk prosedur init_katek adalah proses inisialisasi yang perlu dilakukan ketika kita akan memulai proses satu kategori rekaman baru. Sedangkan prosedur proses current_katek berisi aksi-aksi yang harus dilakukan untuk pemrosesan setiap kategori rekaman. Dan prosedur terminasi katek adalah proses yang harus dilakukan ketika kita sudah selesai memproses satu kategori rekaman. Sebagai contoh penggunaan skema umum konsolidasi tanpa separator, kita akan membuat program nilai mahasiswa yang mengkonsolidasi arsip sekuensial berisi rekaman nilai mahasiswa. Kita akan sederhanakan program, jadi tidak perlu membuat subprogram berupa fungsi dan prosedur. Namun sebetulnya proses-proses tersebut dilakukan dalam program utama. Contoh ini, untuk bagian judul program dan kamus, relatif sama baik untuk pendekatan yang menangani secara khusus kasus arsip kosong dan yang tidak menangani secara khusus kasus arsip kosong. Pada bagian judul dan definisi program, kita isi dengan input, proses, dan output yang diharapkan dari program. Berikutnya, untuk yang bagian kamus, yang pertama didefinisikan adalah tipe dari kunci atau ciri khas tiap rekaman. Dalam contoh ini, yang menjadi kunci ciri khas tiap rekaman adalah NIM, sehingga tipe untuk NIM kita gunakan string. Dan untuk tipe nilai yang akan diproses, file type-nya adalah nilai mahasiswa. Dan untuk penyederhanaan, kita akan menggunakan tipe integer yang menyimpan nilai mahasiswa. Tipe rekaman adalah tipe yang bisa menampung data yang ada pada arsip sekuensial. Dan data tiap rekaman yang ada pada arsip adalah NIM dan nilai mahasiswa. Jadi tipe rekaman adalah tipe bentukan yang di dalamnya terdapat dua komponen nilai, yaitu NIM yang akan berfungsi sebagai kuncinya dan nilai adalah data yang akan diproses berikutnya. Setelah mendefinisikan tipe, kita definisikan variabel yang digunakan. Untuk contoh kasus ini, variabel yang digunakan adalah arsip MHS sebagai arsip sekuensialnya, yang di dalamnya mengandung variabel rec_MHS untuk menampung nilai yang dibaca dari arsip. Sehingga tipenya harus sama dengan data yang disimpan di tiap rekaman. Dan penanda akhir arsip yang terdiri atas mark dan nilai. Untuk mark tersebut kita menggunakan string 999999, jadi sebetulnya dia adalah sebuah NIM dummy, dan untuk nilainya kita menggunakan nilai 0.
Variabel berikutnya adalah current name, yaitu menampung nilai kunci atau ciri khas rekaman yang saat ini sedang diproses. Dan berikutnya, karena kita mau melakukan proses penghitungan rata-rata nilai mahasiswa, maka kita menggunakan variabel sumnil untuk menjumlahkan nilai untuk setiap mahasiswa, dan N kuliah adalah untuk menghitung berapa banyak rekaman yang memiliki NIM yang sama, sebagai pembagi dari sumnil nantinya untuk mendapatkan nilai rata-rata. Setelah kita membahas bagian judul program dan kamus, selanjutnya kita akan bahas skema umum untuk bagian algoritma. Di bagian algoritma ini, terlihat perbedaan antara pendekatan yang tidak menangani secara khusus kasus arsip kosong dengan pendekatan yang menangani secara khusus kasus arsip kosong. Untuk yang pertama, kita lihat dulu algoritma umum tanpa penanganan khusus kasus arsip kosong. Untuk mencegah agar ketika arsip kosong tidak ada rekaman yang lolos dan diproses, maka kita melakukan pencegatan dengan menggunakan skema pengulangan while do. Skema ini paling aman jika tidak ada pemeriksaan khusus untuk kasus arsip kosong. Jika rekaman yang pertama kali dibaca adalah EOP, maka dia tidak akan masuk ke dalam badan while do dan akan langsung melakukan terminasi program dan menutup arsip. Namun jika rekaman yang pertama kali dibaca bukan EOP, maka dia akan masuk badan while do dan mulai melakukan pemrosesan dengan mencatat bahwa kelompok yang saat ini diproses memiliki kunci rekin key-in. Dan hal itu disimpan dalam variabel current katek. Kemudian dilakukan lagi pengulangan pemrosesan rekaman dan membaca lagi rekaman berikutnya dari arsip sekuensial hingga sampai pada suatu saat rekaman yang dibaca ternyata memiliki rekin key-in yang berbeda dengan current katek. Jika nilai key-in yang dibaca berbeda dengan current katek, artinya kita sudah sampai pada kelompok rekaman yang lain, sehingga untuk kelompok rekaman yang saat itu sedang diproses, kita harus melakukan terminasi untuk kelompok tersebut dan mulai membaca untuk kelompok yang berikutnya. Untuk pendekatan yang menangani kasus arsip kosong secara khusus, ketika memulai proses tidak dilakukan inisialisasi terlebih dulu. Yang harus dilakukan pertama kali adalah memeriksa apakah arsip sekuensial yang dibaca kosong atau tidak. Jika ternyata arsip kosong, yaitu ketika pertama kali dibaca langsung menemui EOP, maka kita panggil prosedur khusus untuk penanganan kasus kosong, misalnya dengan memberikan output bahwa tidak ada rekaman yang bisa diproses. Nah, jika ternyata arsipnya tidak kosong, maka baru mulai dilakukan inisialisasi global dan mencatat bahwa kelompok yang saat ini diproses melalui kunci rekin key-in dan mulai melakukan pengulangan repeat until untuk memproses rekaman-rekaman dengan kunci yang sama. Nah, proses di bagian ini sama persis dengan pengulangan yang ada di badan while do untuk penanganan tanpa kasus kosong, hingga proses terminasi global dan menutup arsip yang dibaca. Bisa dilihat di sini, bagian yang diberi kotak merah adalah bagian yang memiliki kesamaan, baik untuk pendekatan yang tidak menangani khusus kasus arsip kosong, maupun pendekatan yang menangani khusus untuk kasus arsip kosong. Yang membedakan kedua pendekatan ini adalah di bagian penanganan khusus untuk kasus arsip kosong, kita memeriksa terlebih dahulu apakah arsipnya kosong atau tidak, baru kemudian jika tidak kosong, kita proses seperti biasa. Untuk contoh kasus penghitungan nilai rata-rata mahasiswa, pada video ini hanya ditampilkan pendekatan yang melakukan pemeriksaan khusus untuk arsip kosong. Sesuai dengan definisi kamus pada contoh sebelumnya, EOP pada contoh ini ditandain ketika NIM yang dibaca bernilai 999,999,999. Jika tidak kosong, maka rekaman-rekaman dengan NIM yang sama diproses sebagai satu kategori, mulai dengan inisialisasi nilai total, yaitu sumnil, dan banyaknya kuliah untuk NIM pada kategori tersebut. Lalu diinkremen sesuai dengan nilai yang dibaca dari arsip MHS. Bagaimana program mengetahui jika rekaman yang dibaca sudah bukan kategori yang sama? Yaitu dengan memeriksa apakah NIM dari rekaman yang dibaca sama dengan NIM yang saat itu sedang diproses.
yang disimpan dalam variabel current name. Jika berbeda, artinya kita sudah masuk pada kategori yang lain, sehingga kategori name sebelumnya harus diproses untuk terminasi kategori tersebut. Jangan lupa, setiap akhir pemrosesan arsip sekuensial, Anda harus melakukan close arsip agar tidak bisa dibaca dan ditulis lagi. Sekarang kita masuk pada skema umum konsolidasi dengan separator. Pada bagian definisi program dan kamus, sebetulnya isinya sama saja dengan skema umum konsolidasi tanpa separator. Yang membedakan adalah adanya sebuah fungsi tambahan, yaitu fungsi yang menerima sebuah nilai hasil membaca arsip sekuensial. Kemudian, fungsi tersebut memeriksa apakah nilai yang dibaca merupakan sebuah nilai separator atau bukan. Apakah gunanya? Tentu saja untuk menentukan kapankah kita harus melakukan terminasi untuk satu kategori dan kapan kita mulai memproses untuk kategori yang berikutnya. Nah, dalam implementasinya, function separator ini tidak harus selalu diimplementasikan sebagai fungsi. Ada kalanya implementasinya cukup ekspresi boolean sederhana yang memeriksa apakah nilai yang dibaca dari suatu arsip sama dengan suatu separator yang sudah didefinisikan sebelumnya. Harap diingat kembali di sini bahwa separator tidak sama dengan EOP. Separator digunakan untuk memisahkan antar kategori rekaman, sedangkan EOP untuk menandakan akhir dari arsip sekuensial. Untuk contoh dalam notasi algoritmik, kita akan membuat program yang membaca sebuah arsip sekuensial berupa teks. Setiap rekaman dalam arsip tersebut adalah sebuah karakter, dan kumpulan karakter yang tidak dipisahkan oleh spasi membentuk sebuah kata. Program kemudian akan mencari panjang kata maksimum yang ada pada teks tersebut. Jika teks atau arsip sekuensial kosong, maka panjang maksimum katanya adalah 0. Karena data rekaman yang disimpan dalam arsip cukup sederhana, yaitu sebuah karakter, maka tipe rekaman yang dibuat cukup terdiri atas satu komponen saja. Yang penting kemudian adalah kita mendefinisikan konstanta mark, yaitu penanda akhir arsip, kita definisikan sebagai karakter titik. Dan konstanta blank untuk merepresentasikan separator antar kelompok atau kategori rekaman. Dalam hal ini kita menggunakan karakter spasi. Untuk pendefinisian variabel, sebetulnya mirip dengan skema konsolidasi tanpa separator, yaitu suatu wadah yang menampung hasil bacaan kita terhadap suatu arsip sekuensial, yaitu dalam hal ini arsip in, terdiri atas variabel untuk menampung hasil bacaan arsip yaitu cc, dan sebuah mark untuk penanda akhir arsip sekuensial. Variabel panjang kata diperlukan untuk menampung hasil penghitungan suatu kelompok rekaman, yaitu berapa banyaknya karakter dalam suatu kategori atau kelompok rekaman. Variabel max length digunakan untuk menyimpan nilai terbesar dari penghitungan banyaknya karakter tiap kategorinya. Program ini nanti akan mengembalikan nilai max length untuk mengetahui berapakah banyaknya karakter dari kata terpanjang yang ada pada arsip sekuensial. Skema konsolidasi dengan separator untuk bagian algoritmanya selalu menggunakan skema dengan penanganan khusus kasus kosong. Karena mungkin saja dalam suatu arsip sekuensial, ketika awal membaca nilainya sebetulnya bukan EOP, namun dalam arsip tersebut isinya hanya separator saja. Jika kita menggunakan algoritma yang tidak melakukan penanganan khusus pada kasus arsip kosong, maka rekaman yang sebetulnya berisi separator tersebut akan ikuti proses seolah-olah rekaman yang isinya bukan separator. Jadi, proses pertama dalam skema ini adalah memastikan bahwa rekaman yang akan kita proses bukanlah separator. Jika ternyata yang kita jumpai adalah separator, maka kita akan terus membaca arsip sekuensial hingga menemui rekaman yang bukan separator atau sudah menemui EOP. Pengulangan yang tepat digunakan di sini adalah while do. Kenapa? Karena mungkin saja bagian awal arsip sekuensial tidak berisi separator, tapi rekaman yang bisa langsung diproses sehingga tidak perlu melewati pengulangan while do.
Ketika kita sudah skip separator, jika ada, maka ada dua kemungkinan. Kita menemui EOP, kemungkinan yang pertama, atau kita membaca rekaman yang memang harus diproses. Jika kita menemui EOP, berarti kita lakukan penanganan kasus kosong. Tapi jika kemudian kita menemui rekaman yang bisa diproses, maka proses pengulangan untuk melakukan penghitungan ataupun pemrosesan arsip sekuensialnya dimulai. Nah, pemrosesan di sini mirip dengan skema tanpa separator. Hanya saja kita tambahkan pengulangan untuk skip separator ketika kita menemui separator saat membaca arsip sekuensial. Di akhir, setelah melakukan terminasi global, yang diperlukan jangan lupa untuk close arsip sekuensial. Berikut ini adalah contoh dalam notasi algoritmik untuk skema konsolidasi dengan menggunakan separator. Kasusnya sama seperti pada bagian definisi program dan kamus tadi, yaitu mencari kata terpanjang yang ada di dalam arsip sekuensial. Pertama, kita akan melakukan skip separator jika ada, karena mungkin saja dalam file teks tersebut, bagian awalnya berisi banyak spasi sebelum dimulai dengan suatu karakter. Setelah skip separator, jika yang kita baca adalah mark, maka kita outputkan pesan bahwa arsip kosong. Jika yang dibaca setelah skip separator bukan mark, maka kita mulai proses konsolidasi filenya. Sebelum memproses, kita inisialisasi dulu variabel max length dengan nilai 0, agar jika nanti arsipnya hanya berisi karakter blank saja atau spasi saja, maka kita bisa mengeluarkan panjang kata maksimal adalah 0. Untuk pemrosesan tiap kategori, dalam hal ini adalah kumpulan karakter, kita inisialisasi dulu panjang kata. Setelah itu kita proses karakter demi karakter hingga program membaca mark atau separator pada arsip sekuensial. Jika karakter yang kita temui separator, maka kita bandingkan hasil penghitungan panjang kata dalam satu kategori tersebut dengan max length. Nilai yang lebih besar selanjutnya disimpan pada variabel max length. Proses ini terus dilakukan hingga program membaca karakter mark sebagai penanda akhir dari arsip sekuensial. Setelah berakhir, kita keluarkan nilai terbesar untuk panjang kata. 0 jika ternyata isi arsip hanya karakter blank saja dan diakhiri dengan mark. Sekali lagi jangan lupa, close arsip yang sebelumnya sudah dibuka. Demikian video kuliah mengenai skema konsolidasi file. Semoga video ini dapat menambah pemahaman mengenai skema konsolidasi file. Jika masih ada persoalan yang tidak dipahami, silakan ditanyakan atau didiskusikan dengan dosen kelas pada jadwal yang telah ditentukan. Selamat belajar!